Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia, mahasiswi LSPR Communication and Business Institute jurusan International Relations. Saya di sini ingin memberikan informasi kepada teman-teman seputar energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbaharui terus-menerus, serta tak terbatas. Energi terbarukan disingkat dengan EBT. Apa manfaat dari energi terbarukan? Penggunaan energi terbarukan mampu menyerap sumber daya serta investasi yang mana manfaatnya bisa dirasakan hingga di masa mendatang, seperti meminimalisir efek pemanasan global, meningkatkan kesehatan masyarakat, hemat sumber daya, dan menciptakan lapangan kerja dan peluang-peluang yang ada. Saat ini, Indonesia masih memakai sumber energi dari fosil. Pembakaran energi fosil tentunya sangat berbahaya. Karena karbon yang sudah jutaan tahun tersimpan dalam perut bumi tersebut, tiba-tiba dilepaskan dan menjadi polusi di udara. Dan bersama dengan gas rumah kaca lainnya, akan merusak keseimbangan komposisi udara. Sehingga memicu terjadinya pemanasan global yang akhirnya menyebabkan perubahan iklim, pencairan es kutub, kenaikan air permukaan laut, dan masalah-masalah lainnya. Kebutuhan air bersih, makanan energi, dan oksigen akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhannya populasi manusia. Sedangkan daya dukung dan daya tampung planet bumi ini ada batasannya. Jumlah kawasan hutan untuk memproduksi oksigen semakin sedikit, jumlah cadangan migas semakin berkurang, sumber air bersih semakin berkurang, lahan untuk produksi makanan semakin menipis, sehingga jika tidak diantisipasi dengan baik dengan teknologi maupun solusi-solusi alternatif lainnya, maka suatu saat pertumbuhan populasi akan menjadi masalah besar. Akan terjadi ketidakkeseimbangan lingkungan di planet bumi ini. Dan ketika mencapai batas kapasitas maksimumnya, maka akan terjadi kekacauan di planet bumi yang akan berhenti pula ketika dicapai kembali keseimbangannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa pembangunan EBT di Indonesia menurut data tahun 2019 mencapai 10,3 gigawatt atau sekitar 14,8% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Dengan 10,3 gigawatt, pemanfaatan EBT di Indonesia masih ternilai minim. Sedangkan total potensi kapasitas EBT yang Indonesia miliki sebesar 420 gigawatt. Peta persebaran perkembangan pembangunan EBT di mana di Pulau Sumatera, total pembangkit tenaga listrik berenergi terbarukan adalah 4.324 MW EBT. Untuk Pulau Kalimantan terdapat 346 MW EBT. Untuk di Pulau Sulawesi terdapat 1.251 MW EBT. Untuk di Maluku terdapat 53 watt EBT. Untuk di Jawa, Bali, dan Nusra terdapat 4.325 MW EBT. Sehingga total kapasitas terpasangnya energi terbarukan di Indonesia adalah 10.298 MW EBT. Ternyata, dengan potensi yang kita miliki, pemanfaatan sumber EBT tidaklah semudah itu. Masih banyak isu-isu yang menghambat pemanfaatan sumber EBT. Contoh yang pertama adalah harga yang masih mahal dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari bahan fosil. Pembangkit EBT jauh lebih mahal. Walaupun Indonesia menggunakan energi konvensional, masih ada beberapa saudara-saudara kita yang dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan listrik. Maka dari itu diperlukan kebijakan penetapan harga terhadap sumber EBT yang sesuai dengan keekonomian untuk menarik banyak perhatian investor. Contoh yang kedua adalah market yang belum terbentuk dikarenakan EBT yang masih cenderung baru dan perkembangannya cukup lamban.
sehingga masih kurang adanya pemainan di sektor EBT. Sedangkan sebagaimana disebutkan di teori ekonomi kompetitif bahwa makin banyak pemain dalam suatu sektor, maka akan terbentuk suatu pasar yang matang dan menghasilkan harga yang kompetitif. Salah satu yang dapat membentuk market EBT Indonesia adalah dengan membangun industri teknologi EBT di Indonesia. Pembangunan dalam negeri sangat mempengaruhi pembangunan EBT. Maka dari itu diperlukannya dukungan untuk pembangunan EBT dalam negeri. Contoh yang ketiga adalah bank-bank lokasi yang belum benar-benar memahami bisnis EBT. Sehingga mereka masih berpikir bahwa bisnis EBT masih beresiko dan enggan memberikan pinjaman kepada para developer. Dengan adanya sosialisasi pengetahuan mengenai bisnis EBT kepada bank-bank lokal, diharapkan menambahkan kepercayaan mereka terhadap bisnis sektor EBT di Indonesia. Pada akhirnya, dapat membantu proses para developer lokal kita. Contoh yang keempat adalah sumber listrik Indonesia yang masih belum mendukung EBT, di mana EBT ini memiliki sifat intermittent. Sifatnya yang intermittent dimiliki oleh beberapa pembangkit seperti PLT Surya dan PLT Bayu. Karena sifat ini seringkali kestabilan transmisi tegangan PLN tidak stabil dan terganggu. Grid yang kita miliki masih belum siap untuk mendukung sifat intermittent. Maka dari itu mungkin sudah saatnya kita menggunakan smart grid agar sistem listrik tidak terganggu dengan sifat intermittent. Dan sangat penting pembangunan interkoneksi jaringan yang terhubung antar pulau Indonesia sehingga supply demand manajemen listrik di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ayo, anak muda seperti kita perlu lebih melek isu energi terbarukan agar dapat berperan aktif dan terjun langsung dalam pengembangan energi terbarukan ke depannya. Maka dari itu, sangat diharapkan penggunaan EBT dimulai dan dikembangkan demi menghijaukan bumi. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.